Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Agus Saputra dengan NIM 180401082. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah praktikum administrasi basis data. Soal ini soal UTS. Ada beberapa soal. Yang pertama, soalnya tampilkan seluruh kode ISBN yang ditulis oleh penulis Terelie. Nah, di sini saya sudah membuat kardinalitasnya. Nah, di sini ada tampilkan seluruh kode ISBN yang ditulis oleh penulis Terelie. Nah, jadi yang disuruh di sini menampilkan kode ISBN yang ditulis oleh penulisnya Terelie. Jadi di dalam diagram ini ISBN itu ada dalam tabel book, sementara nama dari Terelie tadi itu ada di dalam autornya. Nah, jadi karena ini kardinalitasnya author dan book ini money to money, jadi written by ini jadi dia tabel. Jadi tabel dia written by ini. Nah, jadi karena written by ini udah jadi tabel, jadi author dan book ini udah masuk di dalam tabel written by ini, begitu. Jadi yang ini udah jadi dalam satu tabel, nama dan ISBN ini, nama dan ISBN ini udah jadi dalam satu tabel, yaitu tabel written by. Nah, jadi sintak untuk menampilkannya tadi kan disuruh tampilkan ya seluruh kode ISBN. Nah, untuk menampilkan ISBN yang ditulis sama penulisnya tadi Terelie di soal nomor 1 itu menggunakan sintaknya saya sudah buat ini biar mempermudah. Select ISBN from written by where name Terelie. Nah, di sini tampilkan ISBN from dari tabel written by. Nah, di sini kenapa dia tabel di written by, sementara tadi di ISBN itu dia terletak pada tabel box dan namanya terletak pada tabel author. Nah, di sini karena written by ini dia tabel dari author dan book itu dia kardinalitasnya money to money, maka karena money to money written by ini jadi tabel tersendiri. Jadi kayak digabung gitu dalam satu tabel ini. Tabel book tadi sama author tadi itu udah masuk dalam tabel written by ini. Kita lanjut ke nomor 2. Tampilkan kode gudang buku. Kode yang dimintanya berarti kode gudang buku warehouse yang menyimpan stok buku dengan ISBN 996857. Nah, jadi kita lihat diagramnya. Yang ditampilkan buku dengan ISBN 996857 ya, 996857. Nah, jadi di sini kita lihat kardinalitas book dan warehouse-nya money to money. Jadi stok tabel menjadi tabel sendiri yang menyatukan book dan warehouse gitu. Jadi dia kayak nomor 1 tadi berada dalam satu tabel gitu. Di sini ISBN dan kode yang ditampilkan. Nah, jadi untuk menampilkan ISBN tadi menampilkan kode yang menyimpan stok buku dengan ISBN-nya 996857 itu 996857 itu untuk menampilkannya menggunakan sintak select kode from stock where ISBN 996857. Nah, di sini tampilkan kode karena tadi soal nomor 2-nya meminta tampilkan kode from stock dari tabel stock.
Kenapa tabel stok? Karena tabel book dan warehouse tadi itu udah masuk ke dalam tabel stok karena kardinalitasnya yang money to money. Where dimana ISBN-nya 996857. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Sini soalnya tampilkan tahun terbit buku dengan ISBN 996857. Nah, kita lihat diagramnya kembali. Di sini tahun sama ISBN-nya berada dalam satu tabel, berarti tidak ada berkaitan dengan tabel lain, berarti nggak ada relasi untuk tabel lainnya. Jadi karena dia dalam satu tabel, kita cukup menggunakan sintak select year from book where ISBN 996857. Tampilkan tahun dari tabel book di mana ISBN-nya 996857. Nah, selanjutnya nomor 4, tabel mana saja yang dibutuhkan jika ingin menampilkan data. Nah, di sini kita lihat dulu diagramnya. Nah, di sini semua tabel itu bisa menampilkan data ya. Nah, tabel itu semuanya bisa menampilkan data. Nah, di sini nih di dalam soal ada beberapa tabel. Di sini ada tabel author, tabel entitas, terus tabel written by, tabel relasi, tabel book, tabel entitas, tabel published by, tabel relasi, publisher, tabel entitas, contains, ini tabel relasi, stok juga tabel relasi, warehouse tabel entitas, shopping basket tabel entitas, basket of tabel relasi, dan tabel customer entitas. Nah, jadi sedikit saya sedikit menambah di nomor 1 dan nomor 2 tadi itu. Jadi semuanya ini di dalam soal ini tabel. Nah, ada tabel yang author, written by ini tabel. Nah, kenapa tadi yang relasi ini jadi tabel dari author dan book? Karena begitu juga soal nomor 2 tadi, warehouse dan book. Jadi dalam satu tabel itu tabel stok dan written by. Nah, jadi author dan book ini jadi satu tabel di written by. Karena eksekusi dari author dan book ini karena kardinalitas author dan book ini money to money, maka eksekusi tabelnya jadi written by, jadi dalam satu tabel gitu. Begitu juga di nomor 2. Karena book dan warehouse ini kardinalitasnya money to money, maka eksekusinya tuh jadilah stok ini tabel dari tabelnya warehouse dan book. Tapi tabel book sama author ini tetap masih ada, tetap tabel mereka, warehouse dan book ini juga tetap tabel. Cuman kenapa dia jadi tabel ya karena kardinalitasnya money to money. Akan tetapi tabel warehouse ini, book, author ini masih ada. Saya menambah penjelasan sedikit dari nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nah, gitu. Nah, kemudian soal nomor 5. Di sini atribut number pada relasi contains berfungsi untuk, nah di sini kita lihat diagramnya. Di sini ada contains. Nah, jadi relasi contains misalnya begini, ini keranjang buku. Nah, sementara kita sebagai pembeli, nih memilih buku-buku ini, ini keranjang buku kan, memilih buku-buku ini. Nah,
misalnya kita mau membeli kan tentu bukunya ini kayak dimasukin ke troli atau ke keranjang dulu, ke troli atau ke ranjang kita yang kita bawa untuk beli buku gitu kan. Entah beberapa buku-buku gitu kita pilih gitu. Nah itulah kontens ini, kontensnya, jumlah dari yang kita pilih tadi gitu. Dan kemudian nomor 6, jelaskan apa maksud relasi basket of. Nah, kita lihat diagramnya. Nah, di sini ada customer, kemudian basket of. Basket of ini kayak keranjang. Basket of ini keranjang. Keranjangnya tuh punya customer. Nah, customer nih yang punya customer. Misalnya sebagai pelanggan lah, pembeli gitu. Nah, sementara di sini shopping basket ini kayak rak, kayak gudang dari keranjangnya gitu. Misal begini, saya mengumpamakan misal begini. Saya sebagai pembeli, sebagai customer masuk ke sebuah toko. Masuk ke sebuah toko. Kemudian saya menggunakan basket of ini sebagai keranjang saya atau atau troli saya lah, keranjang atau troli saya untuk memilah buku dari yang shopping basket ini, atau buku dari shopping basket ini, gudang dari keranjangnya gitu. Jadi fungsi basket of ini keranjangnya dari customer gitu, keranjangnya dari pelanggan. Sementara shopping basket ini keranjangnya dari gudang dari tokonya gitu. Gitu kira-kira. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.